Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Dewi Karniwi ya teman-teman. Oke, hari ini aku mulai aktivitas dari sore hari. Jadi hari ini tuh aku mau persiapan buat buka gitu teman-teman. Dan ini sebelumnya aku mau masak dulu air ya. Karena kalau misalnya kayak buka puasa tuh lebih enak yang anget-anget dulu gitu kan, kayak bikin apa namanya, teh manis atau enggak air putih hangat gitu ya, karena tadinya kan perut kosong gitu, jadi harus diisi dulu sama yang hangat-hangat teman-teman sebelum nantinya makan yang pedas-pedas gitu. Dan ini tuh aku ngambil airnya juga dari keran aja, karena kan itu air juga dari taran, jadi bersih lah ya insyaallah. Dan itu tuh aku sambil kayak beres-beresin juga di area dekat kompornya ya teman-teman, karena lumayan agak berceceran barang-barang. Dan di sini aku sambil nungguin air, aku mau beresin dulu tirisan piring, karena aku tuh mulai beres-beres daerah dapur tuh pasti selalu sore gitu ya teman-teman. Jadi yang tadinya pagi-pagi tuh aku pindah jadi ke sore hari gitu teman-teman. Biar sekalian aja gitu ya semuanya beraktivitas di sore hari di semua di area dapur tuh gitu teman-teman. Ya kecuali kalau kayak sapu-sapu ataupun ngepel ya, itu aku kerjanya di pagi hari. Jadi ya kalau misalnya kayak habis subuhan gitu, aku kayak paling cuman sekedar sapu-sapu, ngepel, beres-beres di area ruang TV gitu teman-teman, terus area kasur, paling kayak gitu aja ya kalau misalnya kayak subuh hari aku tuh teman-teman. Kalaupun misalnya kayak masak sahur, aku tuh kadang ya disatuin sama ini teman-teman, disatuin sama apa tuh sore hari gini. Jadi kayak subuhnya tuh paling aku tinggal ngangetin, makanya aku pasti jarang banget, bahkan mungkin nggak tahu ya aku bakalan bikin video atau enggak kalau misalnya kayak subuh itu. Dan oke, lanjut, tadi aku udah nyiapin kayak buat bikin es campur kayak gitu, tapi aku bikinnya dari koko, terus kayak dari jeli-jeli gitu ya teman-teman yang udah jadi. Dan sebelumnya ini aku mau cuci-cuciin dulu piringnya nih teman-teman, biar di dapurnya tuh nggak terlalu kelihatan yang berantakan-berantakan banget. Karena kalau yang udah lama pasti tahu ya kalau aku tuh paling nggak suka kalau misalnya mau masak ataupun mau apa namanya ya bikin-bikinan di dapur tuh, aku paling nggak suka kalau misalnya lihat sinknya itu masih banyak ataupun numpuk gitu ya, kayak piring-piring kotor gitu teman-teman. Jadinya kayak nggak leluasa aja gitu, kayak buat nantinya ya kayak nyimpan-nyimpan sih barang-barangnya gitu. Karena ya dengan keadaan dapur yang minimalis ya, jadi kita juga harus mengasah otak gimana gimana caranya biar bisa simpan-simpan tapi kelihatannya tuh nggak terlalu yang berantakan-berantakan banget gitu. Terus ya biar enak aja lah intinya, dipandangnya juga lah ya gitu teman-teman, biar nggak sumpek banget gitu dengan dapur minimalis terus banyak barang terus ada yang kotor juga, jadi kayak nggak enak banget gitu dilihatnya. Oh ya, nih teman-teman, nontonin video aku sambil ngapain nih? Ada yang sambil beres-beres juga kah? Ataukah ada yang sambil nyiapin sahur atau nyiapin untuk berbuka juga kah? Boleh ya tulis di kolom komentar teman-teman, nanti kita saling balas komentar lagi. Oke, itu cuci-cucinya udah beres. Ini aku mau buang dulu sih sampah-sampah basahnya. Itu aku pisahin ya, aku bawa kresek lagi. Jadi nantinya aku pisahin sama kayak sampah-sampah kering gitu. Karena kalau sampah basah kan nantinya suka berair ya. Kalau misalnya disatuin yang sama yang kering gitu, takutnya nanti aku kan lama tuh untuk buangnya. Terus nantinya juga jadi suka jijik gitu kan. Jadi suka banyak apa namanya serangga-serangga gitulah pokoknya. Jadi pokoknya itu aku pisahin ya kalau untuk si sampah basahnya teman-teman. Kadang aku buang langsung gitu ke, kalau nggak ke belakang rumah ya nantinya ada pembuangan gitu kan. Dan di sini pas aku udah beres untuk cuci-cuci, ini juga udah ini ya, udah masak airnya. Itu aku simpan dulu untuk si airnya ya teman-teman. Itu aku sengaja masukin termos biar selalu panas. Dan ini tuh aku minta tadi tuh ke mama aku teman-teman, karena seperti biasa selalu ditawarin gitu ya, mau apa mau apa. Jadi itu aku mau sosis, aku juga mau bakso, terus aku juga tadi ada beli kayak tahu batagor gitu di warung teman-teman, karena menurut aku takutnya gitu ya buat bikin baksonya itu nanti nggak cukup gitu teman-teman. Dan ini sebelumnya aku mau bikin dulu buat si es jelinya gitu. Jadi ini aku punya stok gula putih gitu yang udah dicairin ya teman-teman. Terus tadi juga itu aku nggak pakai semua, untuk si kokonya juga aku bikin aja kayak setengahnya gitu aja. Terus ini juga buat si jelinya, aku juga nggak akan bikin semua, aku mau potong-potong aja sedikit. Pokoknya potong-potong, aku serutin ya kalau untuk jelinya. Aku nggak akan terlalu banyak teman-teman untuk bikin-bikinan, karena sekarang tuh
nggak tahu kenapa gitu ya, kadang suami aku juga segini tuh cukup untuk berdua teman-teman, karena anak aku nggak terlalu yang suka-suka banget untuk si es jelly ini. Jadi ini aku bikinnya semangkok gede gini aja berdua itu udah cukup ya teman-teman. Dan ini aku juga cobain dulu buat dikocok-kocok kayak gini tuh, takutnya si jelinya tuh nggak apa sedikit, tapi ternyata alhamdulillah ini jelinya juga banyak ya teman-teman. Dan paling nanti kayak untuk sisa-sisanya ini kayak sisa jelly, sisa gula, terus ada sisa koko itu mau aku masukin lagi untuk besok ya teman-teman. Lumayan lah ini tuh untuk kayak beberapa hari ya, 3 harian lah kalau nggak salah ya untuk si jelly-jelinya. Kalau si kokonya sih ini tuh udah hari kedua kalau nggak salah, kemarin udah aku bikin gitu ya teman-teman. Dan ini untuk peralatannya langsung aku cuci aja biar nantinya nggak numpuk lagi nih si cucian-cucian, karena udah nggak ada lagi cucian ya teman-teman. Dan ini sebelumnya aku mau taruh dulu aja di freezer, jadi nggak akan aku pakein es gitu, biar nantinya dingin, tetap dingin gitu ya pas buka puasa itu teman-teman. Dan ini juga aku simpanin untuk si bahan-bahan yang masih adanya, yang masih sisanya kayak jelinya, pokoknya itu aku simpen ya teman-teman. Untuk jelinya nggak aku wadahin gitu, aku tetap plastikin gitu aja teman-teman, karena di kulkasnya lumayan nih banyak kayak wadah-wadah gitu. Jadi biar nggak terlalu yang numpuk banget, jadi itu aku pakein plastiknya aja gitu aja teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau nyiapin buat bikin si baksonya. Itu tadi airnya udah aku ini ya, udah aku masak juga, tinggal aku tunggu nanti sampai mendidih. Kalau udah mendidih baru aku mau masukin si bakso-baksonya gitu teman-teman. Dan di sini tuh aku lupa banget. Jadi kan aku tuh mau bikin geci ya yang penggorengan sebelahnya tuh. Tapi aku tuh lupa, aku tuh belum bikin olahan si terigunya gitu teman-teman. Dan ini tuh aku udah tanggung banget lagi potong-potongin si baksonya. Jadi si baksonya tuh kayak dibagi 4 gitu teman-teman. Jadi itu aku matiin dulu untuk si kompornya ya. Jadi ini aku lanjutin dulu aja buat si cuci-cuci juga si baksonya nih teman-teman. Dan di sini aku baru mulai untuk bikin olahan si terigunya. Soalnya biar nantinya tuh kayak nggak terlalu yang kering-kering banget, tapi jadinya kriuk gitu teman-teman. Pokoknya nanti kalian juga bisa lihat ya si hasilnya tuh kayak gimana gitu teman-teman. Dan ini tuh apa ya namanya, makanan khas dari daerah rumah aku di sini teman-teman. Aku juga tahunya pas aku udah nikah gitu, ternyata di sini ada makanan yang namanya geci teman-teman. Itu tuh bener-bener khas dari sini banget gitu, karena emang yang bikin pertamanya orang sini juga katanya sih kayak gitu. Dan itu tuh aku juga karena punya stokan teman-teman, waktu itu aku bikin ada berapa, cuman aku kayak duain gitu. Jadi waktu itu pernah aku kan goreng, dan sekarang ini olahan yang stok yang kedua gitu teman-teman. Tapi nggak banyak sih, cuman berapa ya kalau nggak salah aku juga lupa. Pokoknya nggak lebih nggak pokoknya paling cuman 10 gitulah, pokoknya 10 biji gitu teman-teman. Dan sebelumnya karena di sini air baksonya udah mendidih, jadi itu aku masukin dulu si bumbunya. Terus ini aku juga masukin si baksonya teman-teman. Dan dasar aku ya, tadinya aku kan nggak pernah pakai bumbu bakso itu ya, aku nggak tahu ternyata itu bumbunya kebanyakan, jadi alhasil jadi keasinan banget gitu teman-teman. Dan di sini aku mulai goreng-goreng nih si gecinya teman-teman, karena ini si wajannya cuma yang kecil ya, jadi cuma cukup untuk dua biji gini teman-teman. Jadi aku gorengnya 2 biji gini teman-teman. Dan itu tuh kayak olahan dari kulit lumpia, terus isinya tuh ada tempe sama toge gitu teman-teman. Tapi sebelumnya itu kayak si tempe togenya tuh diiniin ya, si tempenya tuh kayak dibubukin gitu, terus baru kayak ditumis gitu teman-teman. Dan ditumisnya tuh kayak pakai bawang putih, bawang merah, terus dipakein kencur juga teman-teman biar wangi. Dan di sini tuh karena si wadah baksonya ini ya kekecilan teman-teman, jadi aku itu pindahin ke yang agak besar. Terus tadi aku juga udah masukin cuanki sama si batagornya gitu teman-teman. Dan kalau yang sebelah itu udah nggak tahu deh gorengan keberapa ya. Dan pokoknya itu tuh geci tuh tadi tuh kayak pakai kulit lumpia ditutupinnya, terus aku pakainya pas lagi gorengnya tuh pakai terigu gitu teman-teman. Dan ini dia alhamdulillah beres masakan aku sore ini teman-teman. Dan ternyata waktu juga masih 5:30 nih, alhamdulillah cepet banget karena aku cuman goreng geci sama bikin bakso aja teman-teman. Kalau untuk makan sahur paling nanti aku masaknya setelah isya gitu teman-teman, karena nggak terlalu yang ribet-ribet banget. Aku juga punya stok-stok kayak tempe bacem gitu kan di kulkas tuh. Jadi paling aku mau goreng-goreng yang kayak gitu aja. Dan di sini aku mau lanjut dulu aja sambil nungguin
jamnya berbuka, aku mau sambil ngelipat-ngelipat baju gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya, ini ada backsoundnya anak aku yang lagi manggil-manggil. Nggak tahu deh itu mau apa, pokoknya karena dia itu lagi mandi sendiri. Jadi sekarang tuh pokoknya dia tuh kalau mau mandi itu pasti selalu mandi sendiri teman-teman, nggak mau dimandiin karena ya sambil main-main air gitu ya. Jadi dia tuh lagi hobi banget main mandi sendiri pakai air dingin gitu teman-teman, makanya lama banget dan apa yang dia nggak tahu pasti selalu manggil-manggil gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget backsoundnya ada yang panggil-panggil terus. Alhamdulillah nih puasa udah hari ke-6 ya teman-teman. Masih pada semangat kah untuk menjalankan ibadah puasa? Atau buat ibu-ibu udah ada yang bolong nih? Boleh ya kita tulis-tulis lagi di kolom komentar teman-teman. Kalau aku sih hari ke-6 ini udah ada yang bolong ya. Karena kan aku juga lagi hamil besar, jadi kayak lihat lihat perut tuh kayak kecil gitu, makanya kayak aku tuh kayak khawatir gitu teman-teman, takutnya emang kayak berat badan si anak aku tuh bayinya gitu ya, takutnya jadi ngecilin gitu teman-teman, jadi aku tuh khawatir banget, jadi aku tuh kayak nggak full ya untuk tahun ini puasanya. Jadi ya udah bolong-bolong nih, hari ke-6 aku udah bolong teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih puasa, udah masih full gitu ya puasanya sampai hari ke-6 ini, semangat selalu ya untuk puasanya sambil menjalankan aktivitasnya juga. Oke, ini aku juga udah tinggal sedikit lagi nih teman-teman untuk si lipat-lipat bajunya. Tinggal punya anak aku aja juga. Dan paling segini dulu aja nih teman-teman aktivitas aku sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis dan selalu mensupport video-video aku, yang selalu komen juga, yang selalu like juga. Terima kasih ya. Dan kalau yang belum, jangan lupa nih nonton video aku, datang dan klik video aku, dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe, juga share ke teman-teman semua ya teman-teman, biar video aku juga terus berkembang gitu teman-teman. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.